Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di Panser Hati, hidup Saint Yosef. Selamat bertemu kembali dengan Bu Retno dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Dan materi terakhir kita pada hari ini adalah akulturasi budaya Hindu dengan budaya Islam. Akulturasi budaya Hindu dengan budaya Islam. Apakah anak-anak sudah siap mengikutinya? Baik, kita mulai ya. Akulturasi ada dalam berbagai wujud, yaitu dari pertama seni bangunan, nanti juga ada seni rupa, ada seni tari, dan ada tradisi. Untuk seni bangunan, diberi contoh adalah masjid. Masjid mempunyai bentuk khusus yang merupakan perpaduan agama Islam dengan budaya setempat. Misalnya, dari bentuk bangunan, menara, dan letaknya. Kita lihat anak-anak untuk Menara Kudus. Ya. Menara Kudus ini terbuat dari batu bata. Ya. Ini merupakan masjid anak-anak yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Dan bangunannya menyerupai model-model candi yang ada di Jawa Timur. Ini anak-anak, akulturasinya. Kemudian untuk Masjid Demak, kita lihat atap Masjid Demak bertingkat 3, ya. Kemudian ternyata model atapnya ini mengadopsi yang sudah dimiliki oleh budaya Indonesia, yaitu dari budaya Hindu. Model atap pura atau pura. Baik, itu anak-anak. Masih ada seni bangunan yang lain, yaitu makam. Makam sebagai hasil kebudayaan zaman Islam mempunyai ciri-ciri perpaduan antara unsur budaya Islam dan unsur budaya sebelumnya. Misalnya dilihat dari segi fisik dan letak makam. Nah, kita lihat gambar di sebelah kiri anak-anak adalah nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Ya. Ada di mana ini anak-anak? Yaitu di desa Beuringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ternyata dari ornamennya kita lihat, ya. Nisan Malikus Saleh ini terlihat bahwa batu nisan tersebut berasal dari Gujarat, India, yaitu pengaruh Buddhis anak-anak. Hal ini berarti kerajaan Samudra Pasai, ya, yang waktu itu diperintah Raja Sultan Malik As-Saleh ini sudah bersifat terbuka, ya, dalam menerima budaya lain, yaitu memadukan budaya Islam dengan budaya India. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat gambar di sebelah kanan anak-anak, apa ini? Yaitu pintu gerbang kompleks makam Imogiri di Yogyakarta. Siapa ini yang sudah pernah sampai di tempat bersejarah ini? Nah,
Jadi makam Imogiri atau Pasarian Imogiri adalah lokasi peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram Islam dan keluarganya. Kompleks pemakaman ini persisnya ya terletak kurang lebih 16 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Tepatnya lagi di wilayah Desa Girirejo dan Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebenarnya apa arti Imogiri, anak-anak? Mengapa dinamakan makam Imogiri? Imogiri berasal dari kata hima dan giri. Ya. Hima berarti kabut dan giri berarti gunung. Sehingga Imogiri bisa diartikan sebagai gunung yang diselimuti kabut. Nah, kalau anak-anak lihat gambar ini, lantainya bertingkat ya anak-anak ya, sampai jumlah 400 anak tangga. Nah, semakin ke atas ya anak-anak ya, seperti kita mau menuju bukit ya. Nah, ini ada artinya anak-anak. Pemilihan bukit sebagai lokasi makam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa pra-Hindu yang memandang bukit atau tempat yang tinggi sebagai suatu tempat yang sakral dan menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Selain itu, pemilihan lokasi di tempat yang tinggi pun ya ternyata merupakan salah satu bentuk kepercayaan anak-anak masyarakat Hindu yang menganggap semakin tinggi tempat pemakaman, maka semakin tinggi pula derajat kemuliaannya. Tentu Raja Mataram Islam ini ya yang memiliki derajat paling tinggi pada masa itu. Kemudian masih wujud akulturasi, yaitu adalah dari seni rupa anak-anak. Seni rupa anak-anak bisa melihat dari yang pertama apa ini anak-anak? Kaligrafi. Tulisan atau huruf Arab yang indah. Ya. Dalam wujud juga seni ukir. Ya, di dalam seni rupa ada seni ukir. Ukiran bisa terdapat di Masjid Mantingan dan juga ukiran bisa terdapat pada gapura Candi Bentar. Nah, ini anak-anak, perhatikan kembali, amati dua gambar ini. Ukiran Masjid Mantingan dan ukiran gapura Candi Bentar. Maka untuk tugas nomor 1 anak-anak, setelah anak-anak tadi mengamati dua gambar tersebut, jelaskan akulturasi yang ada. Jelaskan akulturasi yang ada. Itu anak-anak untuk tugas nomor 1 ya. Baik, kita lanjut. Murna mengatakan tadi selain seni bangunan, seni rupa ada juga tradisi. Nah, ini anak-anak, tradisi dalam masyarakat, terutama kita ada di Jawa ya anak-anak ya. Di Jawa Tengah ini ada upacara kelahiran dan ada upacara kematian. Upacara kelahiran ya, anak-anak bisa kita lihat dari pertama mitoni. Mengapa dipilih waktu yaitu hari Sabtu Wage? Konon anak-anak ini memiliki harapan
ya, satu harapan bahwa bayi yang lahir nanti segera cepat ya lahir tanpa halangan. Ya, Sabtu itu kan dari kata metu atau keluar ya. Kemudian wage ya dari kata wage itu ge ya, cepat. Jadi lahir dengan cepat tanpa halangan. Ini harapannya. Ya. Kemudian yang kedua sepasaran ini juga tradisi pemberian nama. Ini tentu juga dengan doa-doa anak-anak. Jadi nama kalian saja pada waktu diberikan dari orang tua tentu juga menggunakan tradisi sepasaran dengan doa-doa. Kemudian selanjutnya upacara kematian. Ada geblak atau pas hari meninggalnya. Kemudian ada upacara berikutnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun atau pendak 1, 2 tahun atau pendak 2, dan 1000 hari atau nyewu. Ini juga merupakan tradisi di Indonesia anak-anak. Tentu kemudian mengalami perkembangan dengan model doa-doa di dalam Islam. Ya, jadi agama Islam juga mengembangkannya dalam doa-doa mereka. Kemudian dalam wujud akulturasi berikutnya adalah seni tari. Coba anak-anak lihat ini. Sebenarnya tarian ya, tetapi juga ada permainannya. Coba dilihat ini. Ada yang mau disayat dengan pisau ini ya. Nah, ini adalah contoh permainan debus di Banten, anak-anak. Jadi seni tari sekaligus permainan debus di Banten. Gitu ya. Coba diamati dahulu gambarnya. Baik. Nah, sekarang tugas nomor 2 anak-anak. Bruno minta tolong ini. Tradisi permainan debus itu untuk memperingati apa? Kemudian jelaskan unsur akulturasi yang ada di dalam tradisi tersebut. Jadi tugas nomor 2, tradisi permainan debus untuk memperingati apa? Dan jelaskan unsur akulturasi yang ada di dalam tradisi tersebut. Kemudian ada tradisi di Solo anak-anak. Nah, ini baru di tempat kita sendiri ya anak-anak ya, di kota Solo. Nah, Bruno tanya ini anak-anak, apa nama tradisi tersebut? Ini tradisi di Solo, tapi nama tradisi tersebut apa ya? Nah, nih, ada kebunnya ini ya. Ada di mana juga ini? Nah, kemudian jelaskan wujud akulturasi yang ada dalam tradisi tersebut. Apa nama tradisi tersebut? Dan jelaskan wujud akulturasi yang ada dalam tradisi tersebut. Dan berikutnya anak-anak, seni pertunjukan. Nah, ini ya. Anak-anak melihat ini ada Ki Dalang sedang memainkan wayangnya ya. Wayang kulit toh ini anak-anak. Ya. Ini masuk seni pertunjukan karena memang dipertunjukkan untuk orang lain. Tugas terakhir anak-anak, tugas nomor 4, yaitu jelaskan mengenai unsur India dalam kebudayaan tersebut. Kemudian jelaskan unsur budaya Indonesia dalam tradisi tersebut. Bruno ulang ya. Dari seni pertunjukan wayang ini, pertanyaannya adalah jelaskan mengenai unsur India dalam kebudayaan tersebut.
dan jelaskan unsur budaya Indonesia dalam tradisi tersebut. Nanti 4 jawaban ya, otomatis ya anak-anak ya, dari 4 soal tadi. Burno tunggu ya, dengan dikirim ke Microsoft Word di tim Office 365. Paling lambat sampai jam 3 ya. Tepat waktu anak-anak, sehingga nanti bisa nilainya segera Burno kirim balik kepada kalian. Demikianlah anak-anak materi terakhir kita pada hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.